Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu bil qulub wa tundaliku bil usub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya takzimi, wabil khusus Ustadz kita bersama Ustadz Zain Basir yang alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan nanti insya Allah maulidnya, sholawatnya sama beliau nanti dipimpin beliau langsung, dan juga para sesepuh, para asatid, para kiai, para ibu nyai, para putra kiai, sedanten, wabil khusus min sesepuh dari Majelis MI Babul Gufron Tuko yang saya hormati semuanya, dan juga Hadrah MI Babul Gufron Tuko yang malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita untuk mengiringi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin, bapak, ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita harus bersyukur sama Allah karena kita ditakdir untuk bisa kumpul di majelis seperti ini. Kita wajib ibu untuk bersyukur sama Allah karena Allah menakdir pada malam hari ini diberi takdir yang baik, yaitu kumpul. Kita sudah membaca rotib, kita sudah berzikir bersama, kemudian kita lanjutkan, kita taklim, setelah itu kita bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita ini, semoga Allah memberikan takdir-takdir baik ke depannya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita sudah bareng-bareng membaca rotib haddad Bapak Ibu ya. Kita udah baca rotib haddad, kita tabarukan sama kitab Syarah Rotib Haddad. Syarah Rotib Haddad ini penjelasan dari rotibnya yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebentar saja kita niatkan, kita tabarukan, kita nyari barokah, kita baca kitab bareng-bareng supaya kedepannya Allah nambah kepada kita, Allah menambahkan di dalam diri kita kebaikan-kebaikan hingga nyawa kita diambil oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk di dalam pembahasan syarah rotib haddad ini, Bapak Ibu semuanya sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam dunia ini kita ditakdir bisa hidup di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sama Allah, beribadah yang telah diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Tentu itu di dalam kitab ini ada penjelasan, yang penjelasan ini kalau kita nanti sampaikan seakan-akan ini kalau kita amal baik, kita melakukan amal baik Bapak Ibu semuanya, kita ini harus melewati seleksi dulu. Kita diseleksi dulu sama Allah sebelum amal kita ini nantinya diterima atau tidak sama Allah. Nah, langsung saja kita tabarukan sama kitab ini, wal ikhbar. Waqad rawa Abdullah bin Mubarak bi isnadihi annahu qala li Mu'adz. Jadi meriwayatkan ada salah satu sahabat Abdullah bin Mubarak dengan isnadnya, beliau berkata sama
Sayyidina Mu'ad. Berkata sama Sayyidina Mu'ad, gimana ya Mu'ad, hadisni bihadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abdullah bin Mubarak ini ngomong sama Mu'ad, sahabat Mu'ad. Beliau ngomong ke sahabat Mu'ad gini, wahai Mu'ad, kasih satu saya hadis, yang hadis ini langsung engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini berkata, fabaka Mu'adun hatta dhanantu annahu la yaskut. Kemudian diteruskan sama Abdullah bin Mubarak ini apa? Bahwa sahabat Mu'ad ini ketika ditanyai sama Abdullah bin Mubarak malah dia menangis. Ketika disuruh beri satu saya hadis, yang hadis ini langsung engkau dengar dari Rasulullah SAW, maka Mu'ad ini malah nangis, Bapak Ibu semuanya. Bahkan Abdullah bin Mubarak ini menyangka bahwa tangisannya Mu'ad ini tidak bakal berhenti, karena saking kencengnya Mu'ad ini menangis. Kemudian setelah itu ternyata Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini berhenti dari tangisannya. Wa qala wastawa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi. Kemudian dua orang ini, Ibu, Abdullah bin Mubarak sama sahabat Mu'ad ini berdua malah justru sama-sama nangis karena rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Abdullah bin Mubarak tanya sama Mu'ad, minta satu hadis yang langsung engkau dengar dari Rasulullah, dari itu malah justru menangis berdua. Dua-duanya menangis karena rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan, summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li. Kemudian sahabat Mu'ad ini berkata sama sahabat Abdullah bin Mubarak, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu li, yang Rasulullah ini berkata kepadaku, kata Mu'ad. Apa isi dari perbincangan, apa isi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya Mu'ad inni uhadditsuka bihadisin in anta hafidtahu nafa'aka wa in anta dhayya'tahu wa lam yahfadhu in qata'at hujjatuka indallah yaumil qiyamah. Nah, Nabi Muhammad ini berkata sama sahabat Mu'ad, wahai Mu'ad, tak kasih satu hadis, yang hadis ini seandainya engkau amalkan, engkau hafalkan, kamu akan mendapatkan manfaat dunia sampai akhirat. Di dunia aman, akhirat aman. Cuman kalau engkau membiarkan hadis ini, tidak menghafalkan, tidak menjaga hadis ini, maka kelak ketika engkau bertemu sama Allah akan celaka. Ini hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan, diberikan sama sahabat Mu'ad. Kemudian diteruskan sama Rasulullah SAW, ya Mu'ad, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqa samawati wal ard. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berkata sama sahabat Mu'ad, sesungguhnya Allah ini menciptakan, sebelum menciptakan semuanya dari langit dan bumi ini, sudah Allah menciptakan dahulu, yaitu 6 malaikat. Maaf, 7 malaikat. Nah, jadi sebelum Allah ini menciptakan semuanya, sebelum menciptakan langit bumi, Allah ini sudah menciptakan 7 malaikat. Kemudian wa ja'ala likulli sama'in malakan tawaban 'alaiha. Kemudian setelah itu Allah menciptakan 7 langit. Allah menciptakan 7 langit, dan setiap langit ini ada malaikat yang tugasnya menjaga langit-langit 7 ini. Kemudian diteruskan sama Rasulullah apa? Faqala wa tas'adul hafadha bi amalil abdi min hina tusbihu ila hina tumshi wa lahu nurun ka nuri syamsi
hatta idza sa'idat bihi ila sama'i dunya zukiyathu wa kusirathu faqala fayaqulu al-malakul muwakkil lil hafadhah. Nah, kemudian ini setelah Allah ini menciptakan 7 malaikat, yang 7 malaikat ini nanti ditempatkan oleh Allah di setiap langit, satu langit sampai 7 tingkat ini langitnya Allah. Kemudian ada malaikat hafadhah. Ibu ngertos malaikat hafadhah napa mboten? Malaikat hafadhah ini yang jaga kita. Jadi di setiap diantara kita ini ada malaikat namanya malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga kita. Nah, jadi setiap hari malaikat hafadhah ini naik di langitnya Allah membawa amal-amalnya kita selama sehari-hari. Jadi setiap hari ini kita beramal apa saja, kita melakukan apa saja, ini akan dibawa sama malaikat hafadhah naik ke langitnya Allah. Nah, setelah itu nanti baru diseleksi. Amal kita ini diseleksi sama malaikat-malaikatnya Allah hingga sampai melewati langit 7. Nah, ini pelan-pelan Bapak Ibu semuanya satu-satu. Pertama, ada malaikat hafadhah yang membawa amalnya hamba menuju ke langit satunya Allah. Sampai di langit 1. Nah, ketika malaikat hafadhah ini membawa amalnya hamba sampai langit 1, kemudian bertemu sama malaikat yang Allah ciptakan tadi untuk menjaga di langit yang 1 ini tadi, langitnya Allah yang nomor 1 ini, langit ke-1 ini. Kemudian malaikat yang menjaga langit yang pertama ini berkata apa? Idribu bihadzal amal wajha sahibihi. Maka ketika malaikat hafadhah membawa amal kita Bapak Ibu semuanya dan sampai di langit 1, maka di-stop sama malaikat yang menjaga langit 1. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga di langit 1. Amal kita di-stop. Kenapa kok seperti itu? Ana sahibil ghibah amarani rabbi an la ada amaluhu yajawizu ila ghairi. Nah, ternyata ada amalnya hamba yang setiap hari dia melakukan amal baik, dia melakukan ibadah-ibadah baik. Kemudian malaikat hafadhah ini mau mengirim amalnya ke Allah dan dicegat, di-stop di langit pertama. Ini karena sebabnya apa? Di dalam amalnya ini tadi ada ghibah. Orang-orang yang beramal ini masih seneng ghibah sama tetangganya. Dan ini masih kita temui dan masih kita sering lakukan. Kita ini mau menghindari dari melakukan ghibah ini sangat sulit Bapak Ibu. Nah, dan setiap amal yang sahibil amalnya ini masih ada melakukan ghibah, maka amalnya ini terhenti di langit pertama. Karena diseleksi sama Allah dan terhenti di langit pertama. Maka ayo yang kita masih sering ghibah, yang masih sering ngerasani tonggo teparo, ayo pelan-pelan berhenti bareng-bareng. Karena Al-Fakir masih juga melakukan itu. Maka ayo dengan tabarukan kitab ini kita berhenti pelan-pelan bareng-bareng. Siap nggih Bapak Ibu? Siap nggih? Nah, ini baru seleksi yang pertama. Kemudian ada lagi, ada amalnya hamba yang selama setiap hari dia beramal soleh ini, amalnya dia tidak ghibah sama sekali. Dia murni, bersih dari sifat ghibah. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, summa ta'til hafadhu bi'amil salih min amalil abdi hatta yablughu ila sama'i thaniyah. Nah, diteruskan ini sama hadisnya Rasulullah SAW yang Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ada amalnya hamba yang dia ini tidak ghibah sama sekali. Berarti lolos di kriteria lantai, Masya Allah, apa? Langit 1. Berarti dia sudah murni, tidak pernah ghibah sama sekali. Masuk
melewati lantai 1 masuk ke lantai 2, lantai 2 ya Allah, ke langit 2. Jadi ini dia sudah aman dari seleksi yang pertama, yaitu langit yang pertama, masuk di langit yang kedua. Kemudian wa yaqulu lahum malakul muwakkil li sama'i tsaniyah kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Ketika malaikat hafadzah ini bawa amal-amalnya hamba yang mana sudah melewati langit yang pertama masuk ke langit yang kedua, ternyata di stop lagi sama malaikat yang menjaga di langit kedua. Kemudian malaikat yang menjaga langit 2 ini berkata sama malaikat hafadzah yang menjaga, yang membawa amal hamba ini tadi apa? Sob balik no amal ini sama pemiliknya. Wis ndak kanggo, ndak, amal ini ndak bisa sampai sama Allah. Stop balik no sama orang yang beramal ini tadi. Kenapa kok seperti itu? Innahu arada bi amali hadza gharad dunya wa innahu amaran rabbi an la ada amalu bijawizu ila ghairihi. Innahu kana yaftakhir 'ala an-nas fi majlisihim wa ana malakul fakhr. Ternyata amal yang dibawa malaikat hafadzah ke lantai 2 ini, lantai 2 ya Allah, langit, Masya Allah, langit yang ke langit, sampai langit 2 ini, ternyata dia masih ada sifat bangga dirinya ketika dia beramal. Makanya kita ini harus murni beramal, kita melakukan ibadah-ibadah sama Allah ini memang harus murni. Dan ini hadis ini menceritakan bahwa amal kita ini diseleksi seketat mungkin. Yang pertama tadi, kita harus sepi dari ghibah. Kita tidak boleh ngerasani tonggo teparo. Kita pokoknya harus murni, tidak ada sifat itu. Ternyata ketika kita sudah meninggalkan sifat itu dan masuk ke langit kedua, maka di stop lagi amalnya kita sama malaikat yang menjaga di langit 2 ini. Karena apa? Karena masih ada bangga diri di dalam amal-amalnya kita. Kita masih ada bangga diri, masih ada ngerasa bahwa kita lebih bagus daripada lainnya, masih fakhr. Nah, makanya ayo Bapak Ibu semuanya, ketika kita beramal, kita beribadah sama Allah, kita pelan-pelan hindari dari sifat bangga diri. Kita ditakdir kita bisa hadir pada majelis malam hari ini, dan kemudian ada sahibnya kita, ada temannya kita kok belum berkenan hadir, maka jangan merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang yang belum hadir di majelis ini. Maka ayo bareng-bareng, yang pertama tadi apa? Ghibah, yang kedua bangga diri. Kemudian diteruskan hadisnya Nabi Muhammad SAW, wa tas'adul hafadhu bi amalil habdi ila sama'i saniyah. Kemudian ada amalnya hamba yang dibawa malaikat hafadzah sampai ke langit 3. Jadi amalnya hamba ini sudah murni dari ghibah, sudah murni dari sifat sombong. Udah Masya Allah ini, sehari tidak ghibah, sehari tidak sombong sama sekali, tidak bangga diri sama sekali, sampai ke langit yang ketiga. Kemudian apa? Wa yaqulu lahum malakul muwakkil biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Nah, ternyata ketika malaikat hafadzah ini membawa amal hamba ini tadi yang sudah melewati 2 seleksi, kemudian masuk ke seleksi selanjutnya yaitu langit ketiga, ternyata disuruh kembalikan lagi sama sahibil amalnya. Ndak kanggo, ditolak sama Allah. Kenapa kok seperti itu? Ya, ana malakul kibir amani rabbi an la ada amaluhu jawizu ila ghairihi wa innahu kana yatakabbaru 'alan nasi bi majlisihim. Nah, ini ternyata ditolak lagi sama malaikat yang ditugaskan Allah untuk jaga di langit ketiga. Kenapa? Karena amalnya hamba ini masih ada sifat sombongnya. Masih ada sifat sombongnya. Ada di sehari-harinya ketika beribadah sama Allah, melakukan amal-amal baik, masih terbesit di dalam hati-hatinya ada sifat sombongnya. Maka ayo
bareng-bareng Bapak Ibu semuanya yang ditakdir Allah hadir di majelis ini, bareng-bareng pelan-pelan menghindari sifat-sifat sombong ketika kita beribadah sama Allah. Karena ini seleksi yang ketiga. Yang pertama ghibah, kedua bangga diri, yang ketiga sombong. Kemudian diteruskan sama Rasulullah SAW yang memberikan hadis kepada sahabat Mu'ad, wa tas'adul hafadha bi amal abdi ila sama'ir rabi'ah. Nah, ini berarti sudah melewati seleksi tiga. Pertama, dia tidak ghibah. Kedua, dia tidak sombong, tidak bangga diri. Yang ketiga, dia tidak sombong sama sekali. Hingga amalnya ini bisa masuk ke langit keempat. Kemudian wa yaqulu lahum malakul muwakkil biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Ternyata ditolak lagi Bapak Ibu. Amalnya hamba ini yang dia sudah melewati tiga seleksi, yang amalnya dia beramal, dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, dia sudah tidak ada ghibahnya, tidak ada sifat bangga dirinya, tidak ada sombongnya. Kemudian ketika naik ke langit 4 ternyata ditolak lagi sama malaikat yang menjaga di langit 4. Kenapa kok seperti itu? Ya, ana sahibul ujub, amarani rabbi alla ada amaluhu yujawizu ila ghairi wa innahu kana idza amila amalan dakhala al-ujub bihi. Nah, ternyata apa Bapak Ibu? Ada amalnya hamba ini yang dibawa oleh malaikat hafadhah, ternyata masih ada rasa sifat ujubnya. Masih ada rasa sifat ujubnya. Maka dari itu, ayo ketika kita beramal, beribadah sama Allah, hindari dari sifat-sifat ujub. Sifat-sifat ujub. Maka ayo bareng-bareng pelan-pelan. Insya Allah dengan kita tabarukan kitabnya syarah dari Ratib Haddad ini, pelan-pelan kita bisa menghindari dari sifat-sifat yang disebutkan tadi. Yaitu pertama ghibah, yang kedua bangga diri, ketiga sombong, yang keempat ujub. Kemudian diteruskan sama Rasulullah SAW yang memberikan hadis kepada sahabat Mu'ad, wa qala wa tas'adul hafadha bi amal abdi hatta yujawizu ila sama'il khamisah. Ini ada amalnya hamba yang dibawa sama malaikat hafadhah bisa sampai langit 5. Ini berarti ajib, ini udah amalnya ajib ini. Orang yang berarti selama sehari ini dia beramal, dia sudah tidak ada sifat wibahnya, tidak ada bangga dirinya, tidak ada sombongnya, nggak ada ujubnya. Udah bagus ini. Kemudian diteruskan apa? Wa yaqulu lahum malakul muwakkil biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Ketika masuk di di langit 5, Masya Allah lantai terus. Di langit 5 Bapak Ibu semuanya, amal ini ternyata ditolak lagi sama malaikat yang menjaga di langit 5. Kenapa kok seperti itu? Ya, diteruskan ana malakul muwakkil lil hasad wa innahu kana yahsadu man yata'allam wa ya'mal bimithli amalihi. Ternyata yang dibawa sama malaikat hafadhah ini, ketika dia beramal sehari-hari masih ada sifat hasadnya Bapak Ibu. Dia sudah tidak ada ghibah, tidak ada bangga diri, tidak ada sombong, tidak ada ujub, cuman masih ada hasadnya. Hasad ini kalau dia misal ada A jamaah, kemudian yang B jamaah. Nah, yang A ini tidak senang sama yang B. Kowe ngopo melu-melu jamaah? Tahu tidak maksudnya? Ada A ini melakukan amal baik, mungkin ngasih beras ke tetangganya. Kemudian si B ada juga ngasih beras ke tetangganya. Kemudian si A ini mangkel hatinya. Ngopo kon melu-melu koyo aku? Kayak gitu tuh, ada sifat hasadnya. Maka amal-amal hamba yang masih ada sifat hasad ini tertolak di langit ke-5. Maka ayo bareng-bareng, insya Allah dengan tabarukan kitab, kita taklim bareng-bareng, kita tabarukan, insya Allah pelan-pelan kita hindari, kita bisa
menghilangi sifat hasad sama umat sesama, sama tonggo teparo, sama keluarga-keluarga kita, sama tetangga-tetangga kita. Kemudian diteruskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafadha bi amalil abdi lahu du'u kaddu'i syams min salatin aw zakatin aw hajjin aw umratin wa jihadin aw siyamin wa yajawizuna bihi ila sama'i sadisah. Nah, ini diteruskan, ada amal yang dibawa sama malaikat hafadhah. Ini bisa sampai ke langit ke-6. Ini udah amalnya udah ajib banget ini. Udah ndak ada ghibah, ndak ada bangga diri, ndak ada sombong, ndak ada ujub, ndak ada hasad. Ini sampai udah melewati 5 seleksi. Kemudian masuk di langit ke-6. Kemudian wa yaqulu lahum malakul muwakkil biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Ternyata Bapak Ibu semuanya, amal ini tetap ditolak di langit ke-6. Amalnya hamba ini, amalnya udah bagus, udah tidak ada ghibah, tidak ada ujub, tidak ada bangga diri, tidak ada sombong, tidak ada ujub, udah ajib ini. Ternyata ditolak di langit ke-6. Kenapa kok seperti itu? Ya, ana sahibi rahmah, innahu kana la yarhamu insanan qattun min ibadillahi ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ada orang yang dia beramal, dia sregep ke masjid, dia seneng banget pikiran, dia seneng hadir sholawat, dia seneng, dia pecinta taklim. Tapi apa? Dia tidak punya sama sekali welas asih sama hamba-hambanya Allah. Sama sekali. Bahkan di sini diteruskan, asabahu bala'un aw darun kan bal kana yashmatu bihi. Kalau seandainya ada tetangganya ini terkena bala, terkena musibah, dia malah seneng. Nah, syukur we. Sapimu hilang, sapimu mati atau apapun. Walhasil kalau tetangganya ini ada apa namanya? Ada bencana, ada ujian. Orang lihat ini malah seneng. Nah, syukur Bang. Salah sapa wingi ngene, salah sapa wingi ngono. Nah, maka sekalipun dia tidak pernah ghibah, dia tidak sombong, dia tidak ujub, dia tidak bangga diri. Cuman kalau dia tidak sama sekali ada di dalam dirinya, di dalam hatinya welas asih, kasih sayang sama sesama, maka amalnya pun ditolak di langit ke-6. Maka ayo lebih lagi mempunyai welas asih, kasih sayang sama sesama, sama keluarga kita, sama anak-anak kita, sama tetangga kita, sama umat muslim kita bareng-bareng. Kemudian diteruskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa tas'adul hafadhah bi amalil abdi ila sama'i sabi'ah min salatin aw qiyamin aw nafaqatin aw ijtihadin aw wara'in. Ada amalnya hamba. Amalnya hamba ini bisa naik sampai langit ke-7. Berarti ini udah ajib ini. Udah Masya Allah ini. Udah keren, dia udah rahmat sama tetangga, dia ndak ujub, dia ndak sombong, dia walhasil udah Masya Allah ini. Amalnya seorang ini yang dibawa malaikat ini. Kemudian tidak cukup itu. Ketika masuk naik ke langit 7 ini, malaikat hafadhah ini didampingi sama 3.000 malaikat lainnya. Karena untuk membawakan amalnya hamba ini tadi. Oh ini Masya Allah ini. Sampai ke langit 7. Wa yaqulu lahum malakul muwakkil biha. Kemudian diteruskan. Kemudian malaikat yang menjaga di langit ke-7 ini berkata sama malaikat hafadhah yang membawa amalnya hamba ini tadi, kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Malaikat hafadhah, balik no amal iki ke sahibil amal, wong sing beramal. Padahal ini udah digiring, diarak 3.000 malaikat. Kenapa kok seperti itu?
Inni a'jubu ana rabbi kullu amalin lam yuraddu bihi rabbi. Wa innama arada bi amali ghairallahi ta'ala wa innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha wa dhikran indal ulama wa wasitan minal madaris. Amarani rabbi an la ad'a amaluhu jawizu ila ghairihi wa kullu amalin lam yakun liwajhillahi ta'ala khalisan fahuwa riya'an. Ternyata apa Bapak Ibu? Amalnya hamba ini yang bisa masuk sampai langit ketujuh masih ada sifat riyaknya. Dia tidak murni sama Allah. Dia sholat bukan karena Allah. Dia melakukan amal baik bukan karena Allah. Dia hadir di majelis bukan karena Allah. Ini yang dia sudah melewati seleksi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke langit ketujuh, disuruh balikkan alias sia-sia amalnya, tidak sampai ke Allah. Maka dari itu ayo pelan-pelan tabarukan sama kitab ini, tabarukan taklim ini, kita pelan-pelan menghilangi sifat riya. Sifat riya yang ada di hati kita. Kemudian diteruskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafadha bi amal al-abdi min salatin aw zakatin aw hajjin aw umratin wa siyamin wa husni khuluqin wa dhikrin lillahi ta'ala wa yashhadu bi amil salih al-mukhlis li wa yaqulu lahum antum hafadhatu ala amali abdi wa ana raqibu ma ala ma fi qalbi innahu lam yuridni bihadzal amal wa arada bihi ghairi. Nah, ini ada amal Bapak Ibu semuanya. Hafadhah, malaikat hafadhah ini bawa amal naik melewati langit 7. Berarti udah selesai seleksi 7 ini, udah selesai semua. Sampai tidak ada hijab lagi, udah ketemu sama Allah. Amalnya sudah sampai ke Allah. Kemudian Allah berkata sama malaikat ini tadi yang membawa amalnya hamba ini tadi, balik no amal iki neng wong sing beramal. Kenapa? Jenengan kowe iki malaikat iki sing membawakan amal kepadaku, sedangkan aku Allah yang lebih tahu di dalam hati-hati hambaku. Dan kemudian sesungguhnya amal hamba ini tidak murni karena aku, karena belum ikhlas, bukan karena Allah Ta'ala. Maka dari itu sekalipun kita sudah selesai seleksi 7 langit dan sampai sama Allah, kalau tidak murni untuk Allah maka amal itu ditolak. Kemudian Allah melaknat itu dan malaikat semua juga melaknat itu. Kemudian diteruskan sama sahabat Mu'ad. Ini kita ini seakan-akan baru diceritai sama Rasulullah bahwa untuk bisa amal kita ini bisa sampai ke Allah ini melewati yang sangat-sangat ribet, sangat-sangat rumit karena harus diseleksi ini tadi. Kemudian sahabat Mu'ad ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, jenengan Rasulullah, lah kula Mu'ad beda kelasnya. Jenengan insya Allah saged melewati seleksi niku, lah kula Mu'ad mboten saged. Nah, terus dijawab sama Rasulullah apa? Dan jawaban ini yang kita pegang. Jawaban ini yang kita pegang. Apa kata jawaban dari Rasulullah ketika disambati sama sahabat Mu'ad? Ikutilah aku walaupun amalmu kurang. Jelas Bapak Ibu, ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku walaupun amal-amalmu kurang. Maka dari itu kalau kita ini tidak ikut sama Nabi Muhammad SAW sangat sulit kita beramal, kita beribadah itu melewati seleksinya. Masya Allah, ini tadi 7 langit seleksi semuanya. Kalau masih ada sifat-sifat yang jelek masih ditolak. Cuman insya Allah dengan hadirnya kita pada majelis ini, kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak ketika Rasulullah memberikan bocoran bahwa amal manusia ini sangat sulit diterima oleh Allah, karena kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW,
amal-amal kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini bisa bermanfaat bagi khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin semuanya, jamaah majelis taklim ME Babul Ghufran Tuqa. Hadza minna wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sare maca arep kerja maca arep mlampah maca Allahul kafi rabbunal qasadnal kafi wajadnal kafi likulli arep kumpul maca arep dagang maca arep tandur maca Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah nak kepingin amalmu gembang selamat melu aku. Jadi ngamal-ngamal niku jenengan badhe dahar kok maca donga. Pripun Bu dungane badhe dahar Bu? Hafal ora? Bismika Allahumma ahya. Boten. Pripun? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niku ngamal. Niku ngamal ngamali panjenengan. Lah ngamal ki mau ingkang sampun disebut ki kalih apa? Iku ana kalane campur gibah, campur riya, campur ujub, campur sombong. Niku amale panjenengan. Jenengan ngucapke donga niku ngamal namine. Lah pendoronge amal ki mau salat. Nak dulang anake, ayo nak maca donga riyen. Doa arep dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna wa qina adzabannar. Bar maca donga ayo maca selawat sik marang Kanjeng supaya ben dorong amale ki mau ben sampai ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Novel pernah ngendikan, kadang-kadang istighfari awake dhewe iku jek butuh diistighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iku jek butuh istighfari. Soalnya kadang-kadang istighfari iku jek campur ujub, campur riya. Lah nak ngamal sing bebas sangka iku kabeh ngamal solawat campur ujub, campur riya ora apa-apa, tetep entuk ganjaran. Ikulah hebatnya solawat. Jadi paling gembang iku amalan solawat. Apa meneh kok zaman akhir punika ibaratnya solawat iku koyok minyak. Nggih. Istighfar iku koyok adus. Wong kok kepingin resik ya kudu gelem adus, ya kudu gelem minyakan. Adus iki mau amalan istighfar, sing marai wangi amalmu ki mau maca solawat. Aja ninggal-ninggal apa meneh zaman akhir iku zaman wong iku ape ora terhindar karo dosa iku wangel. Metu dosa, apa meneh kok dhewean, metu ae ketenggor dosa. Apa meneh kok dhewean. Lho dhewekane iku malah luwih parah kadang-kadang.
Makanya ojo leren-leren mau istighfar karo mau sholawat. Istighfari 100, sholawate 500. Ora iso 500, 300. Ora iso 300, 100 ora apa-apa. Malah ana siji ngendikan barang siapa sapane wong kok gelem maca selawat sedina kok ping 500 dicicil ya oleh lam yaftakir abadan. Sapane wong sing gelem maca selawat sedina 500 ora bakal melarat selawase. Eling-eling nggih. Ya, ora bakal melarat selawase. Melarat iku apa? Dihindarno sangka penyakit butuh. Jadi belum tentu orang yang kaya iku cukup, belum tentu. Kadang-kadang wong sugih iku kemauane malah luwih kathah. Duwe mobil Xenia kepingine Innova. Duwe Innova kepingine Fortuner, duwe Fortuner kepingine Velfire ya. Masya Allah wis duwe Alphard, duwe Rubicon, duwe kepingine duwe pesawat. Masya Allah. Wis duwe bojo iku lho rasane padha wae. Kepingin sing duwe sing luwih ayo kuwi jenenge melarat, Bapak Ibu. Lho kadang-kadang sing tumakane motor 75 Alfamart ya Alfa. Alfa ni Mas Kun disendekno. Iku malah syukure alhamdulillah wis cukup sekabehane. Alhamdulillah kuwi jenenge wong sugih, Bu. Nggih, jenengan kok maca sholawat kok duwe perasaan wis cukup sekabehane ndelokno anak tentrem duwe sawah swolon kok senenge ra karuan panjenengan iku pikantuk kenikmatan sing ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Mengke sholawate sareng-sareng maulite kalih nenggo As-Sayyid Al-Habib Ali bin Yusuf Al-Musawa. Nggih Habib ganteng. Niki dise perjalanan pundi ngono. Habib Yusuf Al-Musawa griyane kenteng boloh toroh. Habib baru ya. Habib Ali bin Yusuf Al-Musawa. Al-Musawa asli niki ya anak kula gawe. Kula bin Mundir Al-Musawa gawe. Khair insyaallah. Jadi dalu punika insyaallah tetap ada yang memberkahi majelis dalu punika. Mari kita tanamkan niat yang baik, diniati dalu punika ngresiki ngamali awake dhewe. Muga-muga kula lan panjenengan pinaringan umur dawa saged kepanggih malih mengke teng bulan Syawal dan diparingi semangat ibadah untuk melewati menghidupkan bulan-bulan Ramadan dalam keadaan semangat beribadah, membaca Quran, traweh golek sing 20 aja sing 8 ya. Traweh gini to Pak apa gak sah Pak? Traweh 8 ya oleh, ya bener. Tapi nandakno nek iku keset. Ya to sing semangat iku 20. Lah seumpamane kok sing bener 20 berarti sing 8 ku kurang. Lah nek sing umpamane sing bener kok 8 berarti 20 cek duwe susu alhamdulillah. Jadi wong NU ku sing semangat aja males ngono lho. Posone ya tekakno tekan surup, aja tekan beduk. Tuwekan umur swidak tahun poso tekan beduk iki jenenge balik kebelabasan. Nggih. Siap sholawatan Ibu nggih. Diniati sing sae. Diniati niat iku sing kathah. Niate aja mung utange lunas tok aja. Ya iku nek ana bonus ya alhamdulillah. Gaweane jenengan diberkahi Gusti Allah, rezekine digampangno iku bonus. Ana sing luwih penting. Sing luwih penting itu mati husnul khotimah. Jenengan purun mati dalam keadaan sholat ora? Nak jenengan nak delokno potongane jenengan mati dalam keadaan sujud kita mustahil. Salate paling sedina 5 waktu itu kadang-kadang jadi korupsi. Alhamdulillah hari ini bertepatan tadi pagi kita kirim doa juga kepada Sohibul Qaul Al Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf. Jenengan ngertos Bib Syekh mboten Bu? Abai ngertos? Mboten ngertos. Abai Bib Syekh niku Masya Allah wali min aulia. Jarang orang yang tahu dengan sosok
ayahanda Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Mungkin panjenengan ngertos putrane Habib Syekh. Tapi jenengan mungkin mboten ngertos siapa itu ayah Habib Syekh. Ayahnya Habib Syekh niku Al Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf. Niku seorang wali ahli ibadah. Ahli meninggal dalam keadaan sujud ngimami sholat Jumat di sujud yang terakhir. Iku ayahnya Habib Syekh. Beliau sangat mendambakan meninggal dalam keadaan sujud. Bahkan beliau pernah sanjang kali Habib Syekh, nak wireneo. Habib Abdul Qadir rikala ngibadah ba'da salat subuh niku maca Quran. Habib Syekh niku tilem teng sandingin niku Habib Abdul Qadir niku nangis. Nangis kapan aku iso kepingin banget aku meninggal teng mihrab. Mihrab niku imaman. Lah imamane niku meh dinemperke kaya imamane Habib Syekh teng Solo. Lho. Karena al mautu ala masya'an. Al mautu ala man sya'a. Wong mati Bu, iku apa jare kebiasaane. Nak sing nom-noman iku kok kebiasaane joget ning ngarep HP TikTokan ngono kae pargoe masyaallah. Ya kemungkinan besar 90% meninggalnya pas waktu joget pargoe piye wae. Contohnya jalan. Semono uga bapak-bapak nak kulino teng warung. Karo ngrasani tanggane, karo ngrasani DPR, sak presiden dirasani. Ya toh. Kemungkinan besar matine ya kaya ning mulakno panjenengan niku 24 jam katahi. Amal ibadah katahi. Ora kudu sing abot nak salat iku abot, soalé wis termaktub teng jero Al-Qur'an. Wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Salat iku abot kecuali kanggone wong sing khusyuk. Lah sing paling enteng iku apa? Ngrasani tanggane. Sapa sing ngomong? Sing paling enteng iku sholawat bareng-bareng ini gitu. Jenengan coba tes-tesan. Jenengan kok betah sholawat linggih dhewe 500 tak bayar 1.000. Tak ora istiqomahno coba sesasi. Lah ora kuat. Lah nek koyo ini kan gak kroso. Bareng-bareng ora kroso. Kelompok punjul 40 hajate jenengan kabul. Apa meneh go Bali jadi kayak indil-indil pondok-pondok. Iya toh. Jadi kayak jenengan mriki gratis. Balik ijek nggawa apa jenenge bingkisan jadi kayak nasi kotak kadang-kadang jadi diwamper. Apa jenenge jeruk cek ono duwe sisan bonus kathah. Alhamdulillah. Melano ojo leren-leren, nak panjenengan kok duwe ingin cita-cita meninggal dalam keadaan di dalam majelis, monggo sregepo hadir majelis khair, ampun majelis ghibah. Termasuk kula Bu, jenengan dongake bareng-bareng nggih. Kula niku kepingin pas raikane sholawatan niku mati. Tapi aja saiki. Nah, kula kepingin mati dalam keadaan sujud alah. Masya Allah tahajud itu abote ra karuan kok. Tarawih iku nak gak sunah iki wegah. Jajal salat wajib nak gak diperintahno. Paling lho wong tuku ora ono sing do salat. Untunge kok poso diwajibno, salat 5 wektu diwajibno nggih. Paling gampang ini iki. Mbah niate apa wae sholawatan muga-muga kula lan panjenengan sedaya pikantuk husnul khatimah rukul pasolawatan sallallahu ya Nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Sarang-sarang. Anta syamsun anta
لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك
على
السلام